Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah. Dan tidak lupa sambil luruskan niat, terus doakan saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Kongo, Sudan, Palestina, Uighur, Rohingya, di semua belahan dunia. Mudah-mudahan Allah muliakan beliau, muliakan kita, muliakan semuanya insyaallah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau mereka bertanya padamu wahai Muhammad tentang aku, jawab ya, aku Allah sangat dekat, bukan main. Ujibu da'watad da' idza da'an. Allah jawab semua doa selama kita masih mau minta sama Allah, selama kita masih mau mengangkat tangan sama Allah, selama kita masih mau berdoa sama Allah. Hadirin, nggak ada doa yang ditolak sebenarnya. Doa semua Allah kabulkan. Kita minta apapun Allah perkenankan. Cuman kalau tertunda, ya tertunda karena dosa, tertunda karena sesuatu yang sering kita lakukan, kelalaian, kekeliruan. Tapi sebenarnya doa kita tuh nggak ada yang ditolak sama Allah. Doa kita diterima semuanya. Kata Nabi SAW, Allah terima doa dari orang yang selama dia meminta gak punya keraguan di hatinya sama sekali. Innallaha yaqbalud du'a. Allah tuh nerima banyak doa. Tapi Allah gak terima doa dari apa? Dalam riwayat Muslim, Allah la yaqbalud du'a min qalbin ghafilin lahin. Allah gak nerima doa dari hati yang lalai, hati yang gak sungguh-sungguh. Dia berdoa, dia sendiri yang batalkan doanya. Ya Allah, hamba memohon agar Engkau karuniai yang salih, tampan rupawan wajahnya, dan banyak permintaan-permintaannya, tapi ditutup dengan closing. Tapi kayaknya ya Allah, aku terlalu astagfirullah untuk dia yang Masya Allah. Atau kadang-kadang kita batalin impian, doa-doa kita sendiri, istrinya gitu kan lah kadang-kadang. Kita berdoa, minta, udah bagus sebenarnya. Doanya penuh keyakinan. Karena kata Nabi SAW juga dalam hadis, Rasulullah pernah bilang, kata Nabi SAW, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Kalau kita berdoa, kita harus yakin sama doa kita sendiri. Fa innallaha, karena Allah itu la yaqbalud du'a, enggak pernah dengar doa. Cek. Karena Allah enggak dengar doa min qalbin ghafilin lahin, dari hati yang lalai. Gimana kita berdoa, di situ Allah pasti perkenankan semua doa yang kita minta. Hadirin sekalian, sebenarnya kadang kita sering beranggapan, kenapa ya Allah doa saya belum didengar? Kenapa ya Allah kalau saya minta belum dikabulkan? Bukan Allah nggak dengar doa kita, bukan Allah belum perkenankan doa-doa kita. Boleh jadi doanya kita belum sepanjang dan sesungguh itu kita minta sama Allah. Makanya ayatnya tadi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da' idza da'an. Aku jawab semua doa asalkan kalian meminta. Ini kita nggak minta sama sekali. Makanya Nabi juga pernah dibilang sama para ulama, Nabi juga pernah dikatakan oleh para malaikat, ya Muhammad sal tu'tah, angkat kepalamu hai Muhammad, minta nanti Allah akan perkenankan satu persatu. Semua doa kita dikabulkan, gak ada doa yang tidak dikabulkan. Angkat tangan, selama kita angkat tangan, Allah perkenankan doa-doa kita. Kata Nabi SAW, sesiapa seorang hamba yang dia mengangkat tangannya sembari dia berdoa, ya Allah, atau dalam riwayat ya Rabb, maka Allah malu sebelum tangan ini turun kecuali Allah kabulkan. Atau dalam riwayat yang lain, maka Allah malu kalau tangannya turun dalam keadaan hampa, kosong dalam pengabulan doa-doanya. Jadi semua doa kita pasti dikabul, pasti. Semua doa kita didengar. Pernah ada, saya udah berdoa Ustaz 5 tahun, 10 tahun, saya doa bahkan lebih panjang dari itu. Kenapa belum dikabul? Ternyata Nabi juga pernah bilang, kata Nabi SAW, mat'amuhu haram. Asbab kenapa doa kita belum diperkenankan. Yang pertama, mat'amuhu haram. Kadang-kadang kita mencicipi makanan yang haram. Yang kedua, wa mashrabuhu haram. Terkadang kita mencicipi minuman yang haram.
haram. Yang ketiga, wa malbasu haram. Kata Rasulullah SAW, kadang-kadang kita mengenakan pakaian ya haram. Yang keempat, wa qudhiya biharam. Kadang-kadang kita juga disupport dari hal-hal yang haram. Terus kata Nabi, fa ayustajabulah. Gimana doa kita mau diperkenankan? Sedangkan kita meminta, tapi masih banyak yang menempel melekat tentang bab-bab yang kurang pas. Jadi hadirin, teman-teman semuanya yang dirahmati Allah, doa gak pernah ada yang sia-sia. Oke, hari ini kita masih ada bab-bab yang tadi keliru-kelirunya, tapi pelan-pelan Allah hapus perlahan satu demi satu, dua demi dua. Kekeliruan yang banyak dihapus. Dengan apa dihapus? Kata Rasulullah SAW, wa'atbi is-sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau kita punya kebaikan, kalau kita punya kebaikan kita itu yang nanti menghapus dari banyak kesalahan di masa lalu. Siapa di antara kita yang gak pernah berbuat dosa? Boleh angkat tangan? Gak ada yang angkat tangan, sepakat. Saya juga gak berani angkat tangan, karena saya sadar diri. Kami pun juga banyak dosanya, banyak silapnya, banyak salahnya. Tapi ternyata hadirin, Allah cinta sama dua orang. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta sama dua orang. Yang pertama, Allah cinta sama tawwabin. Tawwabin itu artinya orang yang mau taubat. Wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta sama orang yang mau introspeksi diri, mau mensucikan diri, mau jaga wudunya. Allah suka sama mereka. Mukmin muslim, hadirin, catat baik-baik. Mukmin muslim tukang taubat. Mukmin muslim tukang apa? Taubat. Kapan kita keliru, tobat lagi. Kapan kita salah, tobat lagi. Kapan kita jauh, tobat lagi. Kapan kita ngelihat ini kayaknya nggak pas, tobat lagi. Kapan kita benar-benar ngerasa hilang arah, kembali lagi. Allah selalu nerima kita mau pulang. Kalau kita mau kembali, Allah nerima kita. Sebagaimana ibu da'watad idza da'an ujibu da'watad da'. Allah jawab semua soalan-soalan kita. Kita punya soalan apa? Kita punya masalah dengan masa lalu yang gak enak diceritain, gak apa-apa. Allah ampuni, Allah hapuskan. Kalau manusia kadang-kadang sekali aku maafkan, dua kali aku maafkan, tiga kali tiada maaf bagimu. Ya mungkin bisa bilang kayak gitu. Tapi kalau Allah gak pernah kayak gitu. Allah memaafkan setiap kesalahan. Manusia bisa memutus, maaf ya kamu nyebelin. Kenapa aku diblokir? Ya karena kamu nyebelin. Tapi Allah gak pernah ngeblokir. Allah buka pintunya seluas-luasnya, Allah buka rahmatnya seluas-luasnya. Bahkan dalam hadis, inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmat Allah lebih luas daripada murkanya Allah. Rahmatnya Allah lebih luas daripada murkanya Allah. Kalau kita terus memohon, terus merengek, terus meminta, doa-doa kita perlahan akan kita lihat satu persatu Allah wujudkan. Tuan-tuan sekalian, hadirin, ibunda, pernah juga di suatu waktu ada seorang nenek punya anak, anaknya mohon maaf lagi kena penyakit bagian syaraf. Dan ada dokter syaraf ahli kala itu, satu-satunya dokter ahli di wilayah negara tersebut. Nenek ini harta nggak punya, tapi nenek ini punya keyakinan doa sama Allah. Nenek ini bangun tahajud, nenek ini bangun duha, nenek ini banyak amal-amal soleh. Sampai nenek ini berdoa, ya Allah bantu kami, ya Allah buatkan kami pertolongan untuk cucu kami, ya Allah. Nenek ini cuma doa, tahajud doa, duha doa, dan terus berdoa. Sampai satu masa di mana dokter ahli syaraf terkemuka di dunia itu, beliau mau mengisi seminar di sebuah wilayah. Naik pesawat hadirin. Laqad darallahu ma syaa fa'al. Hujan disertai badai, petir menggelegar, kerasnya bukan main. Yang menyebabkan pesawat yang tadinya harusnya mendarat di kota tertentu, dia harus mendarat cepat-cepat di kota atau di bandara terdekat. Ketika pesawat yang mendarat, beliau putuskan untuk jalur darat. Ketika jalur darat, ada pohon jatuh, beliau masuk ke sebuah hutan.
Ketika beliau masuk ke sebuah hutan, berusaha untuk cari jalur alternatif lain. Jalan hutan berbeda sama jalan kota, di mana di situ roda mobilnya nggak berputar sebab karena hujannya deras luar biasa. Akhirnya dia memutuskan turun dari mobil, ngiup di sebuah rumah, rumahnya jauh sekali. Dia berusaha untuk ketuk-ketuk. Tidak lama setelah dia ketuk-ketuk, tuan-puan sekalian, dia mendapati ada seorang nenek membuka pintu rumahnya. Ada apa? Apa yang bisa kami bantu? Kata dokter syaraf tersebut. Beliau bilang, saya izin nek, saya mau duduk di sini ya. Saya izin nyium sebentar. Nenek itu pun mengizinkan masuk. Dokter syarafnya pun beserta timnya itu dibuatkan minuman sama neneknya. Setelah diberikan minuman, mata sang dokter, karena memang beliau jam terbangnya bukan main, mata sang dokter itu tertuju kepada cucu yang terbaring lemah dari cucunya sang nenek ini. Akhirnya dokter itu nanya, nenek ini siapa? Kata neneknya, ini cucu saya. Beliau sakit syaraf, hanya bisa terbaring di atas ranjang. Nenek, saya dokter syaraf. Izinkan kalau diperkenankan, biar saya yang akan pelan-pelan menyembuhkan dengan pertolongan Allah kepada cucunya nenek. Nenek ini bilang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya nggak punya uang, saya nggak punya koneksi, saya nggak punya sosmed, tapi saya cuma punya Allah. Saya berdoa, berdoa, berdoa. Pagi, siang, sore, malam, saya pakai waktu saya untuk berdoa. Termasuk ketika hujan turun. Hujan turun waktu mustajab untuk berdoa, saya pakai untuk berdoa, dan ternyata Allah kabulkan dengan caranya. Jadi dokter syaraf ini sengaja Allah buat pesawatnya itu mendadak turun di bandara terdekat, ngambil jalur darat, ternyata ada pohon tumbang, masuk ke sebuah arah hutan, jalannya itu belok, ternyata ban mobilnya tersendat. Hingga akhirnya dokter syaraf ini tiba di rumah sang nenek. Ada tujuan yang ternyata Allah mau memberikan kesembuhan buat cucunya. Semua karena apa? Doanya nenek tersebut. Hadirin, gak ada doa yang sia-sia. Doa kita pasti diijabah sama Allah sampai masanya. Mungkin kitanya aja yang kadang terlalu terburu-buru dalam berdoa. Ya Allah, hari ini aku berdoa, duha nanti kalau bisa sudah ada ya Allah ya. Atau kita minta, ya Allah hamba minta ya, tahun ini juga spesifiknya Bu. Bolehkah kita berdoa spesifik? Bolehkah hadirin doa spesifik? Doa minta spesifik. Ya Allah hamba minta spesifik ya, yang tampan rupawan, yang kalau bisa beliau adalah orang yang kaya raya, plus kalau duduk yang salih, yang ganteng. Kalau duduk sama temennya terlihat lebih tinggi karena dompetnya lebih tebal. Boleh-boleh aja, tapi kita harus tahu hadirin, doa butuh proses. Cara Allah jawab doa ada 3. Ada berapa cara Allah jawab doa? Yang pertama, Allah jawab detik itu juga. Ya Allah hamba berdoa A, detik itu juga Allah langsung perkenankan. Ya Allah mudahkan parkir, dimudahkan. Ya Allah mudahkan naik MTR, dimudahkan. Ya Allah jangan sampai antriannya panjang, tiba-tiba antriannya gak ada sama sekali, kita langsung bypass. Detik itu juga Allah perkenankan. Yang kedua, cara Allah kabulkan doa dengan cara ditunda supaya melihat kesubuhan. Jadi Allah belum kabulkan bukan karena belum, karena Allah mau lihat kesubuhan. Sejauh mana kita benar-benar bersungguh-sungguh. Ya Allah, saya mau haji, saya mau umroh, mudahkan. Ya Allah, mudah-mudahan semua yang hadir di Masjid Sim Sasoi ini Engkau takdirkan bisa berhaji, Engkau takdirkan bisa berumroh, dan memberangkatkan haji dan umroh orang-orang yang disayang. Kebahagiaan kita tuh sama hadirin, walaupun bukan kita yang haji, walaupun belum kita yang umroh, tapi begitu kita ngirim, Pak, Ibu, saya sudah pesankan ini kopernya nanti akan datang dalam waktu 2 hari ke depan. Itu kebahagiaannya sama. Mungkin belum kita yang umroh, tapi orang tua kita yang kita berangkatin, itu kebahagiaannya sama. Makanya sering-sering berdoa, ya Allah, kayakan aku dan bestiku supaya nanti ketika kami sedang ada masalah, healingnya langsung ke depan Ka'bah. Bukan ketika ada masalah sibuk ngadu aduh berat banget nih masalah. Kamu mah mending, saya tambah parah. Akhirnya adu nasib. Jadi yang kedua, Allah tunda karena Allah mau lihat kesungguhan.
Sungguh-sungguh nggak sama apa yang kita minta? Sungguh-sungguh nggak sama apa yang kita doakan? Allah lihat kesungguhan. Yang ketiga, kenapa Allah belum kabulkan? Bukan belum, karena Allah mau ganti dengan sesuatu yang jauh lebih. Nggak ada doa yang tidak diganti. Belum Ustadz sekarang, saya udah berdoa 5 tahun, saya udah berdoa 10 tahun, saya udah berdoa 15 tahun, belum. Mana ada gantinya? Ada, cuman kadang kita nggak melihat. Kadang-kadang kita melihat gantinya harus bentuknya harta atau wujud yang sama. Tapi kadang Allah ganti doa kita dikelilingi circle yang baik, dijauhkan dari orang yang toksik. Aminnya keras sekali. Dengan yang toksik. Hadirin, Allah nanti pertemukan sama kita orang yang al-arwahu junudun mujannadah. Kata Rasulullah, yang secara ruh dia matching. Secara ruh matching. Itu Allah nanti pertemukan. Sebagaimana air bertemu air, minyak bertemu minyak, ruh punya kecondongan. Al-arwah junudun mujannadah. Sebagaimana burung gereja berterbangan bersama burung gereja, burung pipit pun demikian, sesama burung pipit. Kita bukan yang berarti solih sama sekali, enggak. Kita bukan orang salih sama sekali, enggak. Dan Allah berfirman dalam Quran surah An-Najm ayat 32, "Fala tuzakku anfusakum." Enggak boleh kita ngerasa diri kita suci. Huwa a'lamu biman ittaqa. Karena Allah yang paling tahu siapa di antara kita yang paling bertakwa. Tapi setidaknya kita mau jadi baik. Tinggal kita Allah pertemukan pelan-pelan. Jazakumullah. Di mana-mana itu ada, betul? Orang yang jahat itu di mana-mana ada. Tapi kalau kita yang saat ini sedang sakit dan terzolimi, di situ waktu yang baik sebenarnya. Kesempatan kita untuk banyak doa, banyak minta. Karena kata Nabi, doa orang yang terzolimi nggak ada hijab. Kapan dia minta, Allah perkenankan. Jadi hati-hati. Dan parahnya hadirin, hati-hati kalau ternyata yang berbuat zalim itu kita. Karena boleh jadi mereka punya lisan yang tinggal ngadu sama Allah. Mereka punya doa yang gak ada hijab. Mereka punya bangun malam yang itu bisa jadi dia ngadukan kita dan nama kita pas saat tahajudnya. Itu bisa aja. Hati-hati dari kita juga berbuat zalim sama orang. Kalau kita dizalimi gak apa-apa. Itu gratis buat kita banyak doa, banyak minta. Tapi kalau kita yang zalim sama orang, jangan. Karena kalau kita dizalimi, privilege-nya kita berdoa dan itu mustajab. Tapi kalau kita yang menzalimi, kita yang potensi akan hancur dengan doa-doa yang boleh jadi dia adukan kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Jadi doa itu pertama apa tadi? Dikabul detik itu juga. Yang kedua, doa ditunda karena Allah mau lihat apa? Kesungguhannya. Yang ketiga, doa Allah ganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Makanya ayat yang tadi di awal kita baca bareng-bareng, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah akan kabulkan, Allah perkenankan semua yang kita minta. Pernah manusia berdoa lalu sia-sia? Pernah lihat syakwa? Syakwa, tahu syakwa? Makanan apa itu syakwa? Pernah melihat orang syakwa dalam berdoa? Syakwa itu kayak orang yang lagi curhat sama Allah dan meminta, ya Allah, ini masalah saya ya Allah, ya Allah, bantu saya ya Allah, ya Allah, capek banget ya Allah, ya Allah. Terus berdoa tuh sampai ekspresinya bukan main gitu. Dia lagi syakwa, ya Allah, tolong, ya Allah, bantu ya Allah. Mimiknya, geraknya, pas tolak bala dibalik tangannya, ya Allah, ini hindari ya Allah, saya nggak mau. Itu namanya orang lagi syakwa. Dia berdoa dengan meminta pada Allah
penuh ekspresi. Itu hadirin gak ada sia-sia. Orang meminta sampai segitunya, Allah perkenankan. Orang meminta sampai seyakin itu, yakin ya Allah, Kau pasti bantu di soalan ini ya Allah, ini ya Allah. Allah pasti perkenankan. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Itu dekatnya seorang hamba, saking beliau memintanya kepada Allah. Pernah Nabi SAW dalam sebuah riwayat masuk ke masjid. Di masjid itu ada seorang anak muda yang dia berdoa, mengangkat tangan. Lalu Nabi bilang kepada para sahabat, anak muda ini telah membuka doa. Anak muda ini telah membuka doanya dengan doa yang mana kalau kita semua membuka doa kita dengan doa ini, doa kita niscaya diijabah sama Allah. Doanya apa itu? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma ashhadu bi anni annaka antallah al-ahadus samad lam yalid alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang dia kalau berdoa dengan kalimat itu sebagai pembuka, Allah ijabah doanya. Hadirin, kita belajar pelan-pelan memperbaiki doa kita. Kita mau belajar pelan-pelan nyisipkan agar doa-doa kita jadi doa terbaik. Dan gimana supaya doa-doa kita itu jadi doa terbaik? Ternyata dalam kitab Muntaqa al-Adab asy-Syar'iyyah wal Minah al-Mar'iyah, ketika spesifik bahas bab doa, 4 cara agar doa kita jadi doa terbaik. 4 cara agar doa kita jadi doa terbaik. Yang pertama, abadikan doa terbaik buat anak-anak kita yang Allah abadikan ada di As-Saff ayat 100. Ada di As-Saffat ayat 100. Doa yang Allah abadikan di doa terbaik untuk anak-anak kita ada di As-Saffat ayat 100. Doa ini boleh dibaca bagi yang sudah nikah atau bagi yang belum nikah. Kalau belum nikah, efeknya Allah jumpakan dengan pasangan yang salih, yang dengan itu lahir keturunan yang salih salihah. Kalau yang udah nikah, semoga Allah abadikan dalam doa-doa kita nanti anak-anak yang lahir salih-salih. Doanya apa? Rabbi habli minas sholihin. Boleh diulang 1, 2, 3. Rabbi habli minas sholihin. Sekali lagi. Rabbi habli minas sholihin. Terakhir, Rabbi habli minas sholihin. Doa ini sudah jadi rumah buat diri kita sendiri. Mau sekeras apapun di luar badai menghantam, kita tetap akan punya rumah untuk tempat kita pulang. Karena rumah itu adalah diri kita sendiri. Gak berharap sama pasangan, karena pasangan kita cenderung nanti mengecewakan. Ya kan? Jangan berharap kepada manusia nanti hanya berujung kecewa. Berharap kepada Allah saja karena pasti berujung bahagia. Aku kira dia rumah, ternyata hanya tempat singgah. Jangan harapkan rumah pada orang lain karena dia rapuh. Manusia bisa saja seringnya mengecewakan. Jadi rumah buat diri kita sendiri. Jadi kita nggak perlu bersandar pada makhluk, karena kita udah jadi sahabat baik buat diri kita sendiri, dan kita jadi rumah tempat pulang saat badai menghantam. Bismillah, semua baik-baik saja, la'allahu khair. Hadirin yang mungkin lagi dilanda soalan rumah tangga, yang lagi dilanda soalan jodoh, yang lagi dilanda soalan finansial, ya Allah, kami mendoa dalam safar ini semoga semua Engkau bahagiakan di dunia. Di dunia Engkau bahagiakan beliau semua, di akhirat Engkau bahagiakan beliau dan kami semua, dan Engkau jauhkan mara bahaya, madarat, keburukan, sehingga semua yang datang dalam hidup kami adalah kebahagiaan. Terakhir, sebelum nanti kita dengarkan akhina Lora Kadam dengan semua untaian hikmah beliau dan nasihat penuh hikmah dari beliau, ada nggak di antara kita hidup yang tanpa masalah? Berarti kita sepakat semua kita punya masalah, betul? Semua kita tuh punya masalah. Jangan dilihat orang, ini kok senyum-senyum aja ya. Senyum ketika kamera nyala. Halo guys. Pada saat kamera off, kita nggak tahu seberapa kuat
keluarganya, ada soalan anaknya, soalan pasangannya, soalan finansialnya, soalan majikan dengan pressure-nya, banyak soalan. Kita kalau disuruh menukar nasib dengan kawan sebelah pasti nggak akan mau. Saya pernah hadiri dalam sebuah kajian, jamaah semua handphonenya dibuka note, dan saya minta note itu silakan ditulis semua masalah yang sedang dialami. Ada yang nulis, anak saya jantungnya bocor. Ada yang nulis, ibu saya dengan jelas bilang di depan mata saya gak akan sudi menganggap kamu anak, anggap saja kita gak ada hubungan darah sama sekali. Ada yang masalahnya finansial, hutangnya sekian miliar. Ada yang masalahnya dikhianati, diciderai kesetiaan yang telah diberikan kepada pasangannya. Macam-macam. Begitu saya minta, silakan notnya udah tertulis 10-20 soalan. Terus ditukar. Ditukar sama kawan sebelahnya. Ketika ditukar, baca masalah kawan di sebelah Anda. Terus beliau baca, saya mengalami gagal ginjal. Sekarang saya cuma boleh minum sehari maksimal 2 gelas. 2 gelas bukan gelas teh di angkringan, tapi 2 gelas kecil, bukan gelas-gelas besar. Dibatasi, minum air putih cuma boleh 2 gelas. Hadirin, begitu ditanya, setelah semuanya baca, mau nggak tukar nasib sama sebelahnya? Jawabannya kompak. Jawabannya nggak mau. Itulah kita. Falsafah Jawa sering datang ke kita, hidup uang sawang sinawang. Hidup itu sawang sinawang. Kadang-kadang rumput tetangga lebih hijau daripada sawang sinawang. Sawang sinawang itu sukanya ngelihat rumput tetangga dan ngerasa rumput tetangga tuh Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Alhamdulillahi ala kulli syai'. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'alna laka dhakarin. Allahumma ja'alna laka syakarin. Allahumma ja'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Rabb. Ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangi beliau ya Allah. Kami jauh, tapi kami selalu ingin berbakti pada beliau. Ya Allah, kami jauh dari pasangan, kami jauh dari anak-anak. Engkau sebaik-baik penjaga ya Rabb. Kami di sini mengikhtiarkan menjemput rezeki yang Engkau telah tetapkan dalam takdir. Ridhoi ikhtiar kami ya Rabb. Tidak mudah jauh dari pasangan, tapi sungguh Engkau yang paling tahu keadaan kami. Mudahkan ya Allah, ringankan ya Allah, beri takdir terbaik untuk kami ya Allah. Ya Allah, sungguh tidak mudah hati ini meninggalkan anak-anak, lebih anak-anak kami yang usianya masih sangat belia harus kami tinggalkan ya Allah. Sungguh Engkau sebaik-baik penjaga.
Izinkan anak-anak kami tumbuh dalam lingkungan yang baik, lingkungan yang salih. Hindari dari lingkungan-lingkungan yang toksik ya Rabb. Ya Allah, berat ujian kami, tapi Engkau yang menguatkan pundak. Tidak mudah hidup kami, tapi Engkau yang meringankan. Bantu kami melewati semua ujian ini ya Rabb, dengan penuh ridha atas semua takdir yang Kau tetapkan. Ya Allah, beri kepada kami kesempatan untuk terus mendoakan kedua orang tua kami yang telah wafat. Lapangkan kubur orang tua kami ya Rabb. Jadikan kubur beliau riyad min riyadil jannah. Jadikan kelak kami anak-anaknya berkumpul kembali bersama beliau di jannah. Ya Allah, pasangan kami yang jauh di sana, jaga iman beliau, jaga Islam beliau. Kami memberikan amanah kesetiaan, semoga Engkau yang membantunya tetap setia. Ya Allah, kalaulah beliau pergi, atas apapun yang pergi dan hilang, kami sangat yakin itu takdir terbaik. Engkau pasti beri ganti yang jauh lebih baik. Ya Allah, anugerahi untuk kami iman-iman yang istiqomah. Anugerahi kami untuk kuat terus berbaik sangka padamu ya Rabb. Ya Allah, iman kami lemah, iman kami sangat rapuh, tapi Engkau yang menguatkan iman ini ya Rabb. Kuatkan iman kami, kuatkan hati ini menerima semua yang Engkau telah takdirkan pada kami. Ya Allah, bahagiakan kami dengan kebahagiaan yang belum pernah kami miliki sebelumnya. Berikan kami rezeki yang belum pernah kami miliki sebelumnya. Berikan kami kekayaan yang belum pernah kami punya sebelumnya. Berikan hati ini kebahagiaan yang belum pernah dimiliki sebelumnya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, takdirkan kami bisa berhaji. Takdirkan kami untuk bisa berumrah. Takdirkan kami bisa menghajikan dan mengumrahkan. Takdirkan kami dengan takdir terbaik dari-Mu ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan istiqomah. Wafatkan kami di tanah suci Makkah Madinah. Wafatkanlah kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-puan semuanya, kami tidak setiap tahun bisa kesini, tapi insya Allah saya dan Lora Kadam membersamai hadirin semampu yang kami bisa, lewat TikTok, lewat YouTube, ataupun lewat